Nanti yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Oke, terima kasih Kang Sesep, Ustadz Herdi, Ustadz Aziz, dan juga Ustadz Rizky ya. Ini fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 108 tentang atau DSN strip MUI garis miring 10 garis miring 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ya. Ini anatomi ya, anatomi dari fatwa. Pertama nomor fatwa, yang kedua adalah tentangnya, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini tentang menimbang gitu ya. Menimbang berarti ada latar belakang. Ingat bahwa yang namanya fatwa itu dia ada semacam naskah akademik gitu ya. Jadi sebelum dia membuat fatwa, yang pertama tentu saja ada orang yang bertanya. Kenapa? Karena fatwa itu adalah jawaban dari seorang mufti atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya. Jadi jawaban seorang mufti terhadap pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau sekarang ini mufti itu ya jadi kita itu jadi MUI ya, DSN MUI. Nah, itu fatwa. Sehingga fatwa ini sebenarnya secara fikih itu dia tidak mengikat gitu ya, tidak mengikat bagi orang selain yang bertanya. Jadi dia sifat itu mengikat hanya yang bertanya. Oke, itu secara fikih. Tapi kalau secara Indonesia, secara hukum Islam yang ada di Indonesia, dia mengikat ya fatwa DSN MUI itu dia mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh praktisi, oleh seluruh orang yang melakukan aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan dengan prinsip syariah gitu ya. Nah, fatwa ini kebetulan terkait dengan penyelenggaraan pariwisata syariah. Jadi fatwa ini dia wajib dilaksanakan oleh seluruh pengelola pariwisata syariah gitu ya. Kita lihat ini latarnya kenapa fatwa ini muncul ya. Pertama adalah sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang ya, saat ini sudah berkembang. Ya ini kan dari tahun berapa tadi? Ya ini tahun 2016 ya, sudah 4-6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu. Jadi pariwisata itu berkembang, kemudian memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ya, karena pariwisata berkembang otomatis membutuhkan adanya pedoman dalam bentuk fatwa. Kemudian ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata ini belum diatur dalam fatwa DSN karena fatwanya sebelum ini belum ada. Kemudian atas pertimbangan di poin A dan B, maka kemudian menetapkan DSN MUI ini untuk atau menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ya. Ini pertimbangannya. Nah, sebelum pertimbangan tentu saja ada yang bertanya gitu ya secara fikihnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada mengingat. Mengingat ini menjadi dasar bagi pengelolaan pariwisata syariah. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ya. Al-Mulk ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi, dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, ya bagi kalian ya, lakum sebenarnya nih ya. Lakum itu bagi kalian bukan bagi kamu. Nanti ada Ustadz Aziz komentar ini bukan kamu ya, kalian karena jamak. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya dan hanya kepada Allah lah kembali setelah dibangkitkan ya. Keywordnya adalah famshu fi manakibiha ya, maka berjalanlah di segala penjurunya. Berjalan di segala penjuru berarti ya melakukan perjalanan, traveling dan juga tourism. Oke, ini surat Al-Mulk ayat ke-15. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat ke-19 dan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu. Nah, ini jelas sekali ya, supaya kalian sama juga ya
litasluku minha, ya. Di sini ada waw jamaah yang menunjukkan juga, mereka gitu ya, atau kalian gitu ya. Jadi kalian itu supaya kamu itu melakukan perjalanan di muka bumi yang luas, di bumi yang luas ini, gitu ya. Nuh ayat ke-19 dan 20. Kemudian juga di surat Rum ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun." Di sini keywordnya adalah dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ya untuk memperhatikan orang-orang yang kadzabu bi ayatina ini. Ini juga ada mengadakan perjalanan. Di surat Al-Ankabut ayat ke-20 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalqa tsummallahu yunsi'un nas'atal akhirata innallaha ala kulli syai'in qadir." Berjalanlah di muka bumi. Qul siru fil ard ya. Untuk apa? Fanduru kaifa bada'al khalq ya, bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian di Al-Jumu'ah ayat ke-10 yang sering kita dengar nih kalau pas khutbah Jumat, fa idza qudiyatis sholatu fantasyiru fil ard. Nah, tentu saja ini masing-masing ayat itu berbeda. Di Al-Jumu'ah ayat 10 ini konteksnya adalah fantasyiru fil ard itu adalah bertebaran kamu di muka bumi ini untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk bisnis. Jadi disebutnya itu dengan perjalanan bisnis ya. Jadi bisnis perjalanan bisnis travel kali ya, traveling gitu ya. Jadi travelnya itu perjalanan itu untuk bisnis, bukan hanya untuk zaman sekarang itu healing gitu ya, tapi cari duit lah gitu ya. Fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, kemudian juga kita diingatkan juga dengan hadis ya, pertama ayat Al-Qur'an, kemudian hadis dari Nabi SAW dari riwayat Ahmad an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala safiru tasikhu waghzu tastagnu ya. Ini menarik sekali riwayat dari Ahmad ini, bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat. Waduh ya. Ini riwayatnya sahih insyaallah ya, nanti boleh dilihat kembali riwayat Ahmad ini, safiru tasihu seperti sumu tasihu ya, maka bepergianlah, bersafarlah, ya niscaya kalian menjadi sehat. Waghzu tastaghnu ya, dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi. Wah, ini agak sedikit ini ya, kata-kata berperanglah, tapi kita fokus di sini aja. Jadi bepergianlah kalian niscaya kalian akan sehat. Wah, ini jadi andalan ini kalau riwayat ini sahih gitu ya, untuk yang suka jalan-jalan nih. Jadi betul-betul healing nih ya. Kemudian riwayat dari Baihaqi ya, ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safiru tasihu wa taghnamu. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, bepergianlah kalian akan sehat dan tercukupi. Ini nanti yang ahli ilmu hadis harus mentashih nih, mentakhrij nih ya, ini sahih atau tidak gitu ya, atau mungkin dia hasan. Tapi kalau merujuk ke sini ya minimal itu dia menjadi sahih dan juga hasan. Riwayat Abdul Razak ya dikatakan qala Umar safiru tasihu wa turzaku ya, dari Ma'mar, dari Thaus, dari ayahnya berkata, Umar berkata, bepergianlah kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki ya. Ini menarik sekali, tapi kalau kita lihat konteksnya ini memberi rezeki, terus saja dia bepergiannya itu adalah memang untuk berdagang ya, untuk berdagang. Kemudian riwayat Muslim juga yang terakhir ini ya, ini jelas sahihnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya,
la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu baqin. Fa illam takunu baqina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis di tempat tersebut. Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka, yaitu kaum Samud. Ini sebenarnya kisah tentang larangan mendekati atau bahkan ada satu riwayat itu larangan untuk apa ya, mendekati, menziarahi, mendatangi tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala sudah azab mereka, ya. Ketika ke sana maka kita harus ya disunahkan untuk betul-betul memperhatikan gitu, ke sana melihat gitu, misalnya mungkin di, Laut Merah misalnya gitu ya, atau mungkin di laut di mana Firaun itu tenggelam gitu ya, atau mungkin di Pompei, atau mungkin juga ini yang apa, bekas peninggalannya kaum Samud, kaum kaum Ad, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya setelah Al-Qur'an, hadis, berikutnya adalah kaidah fikih ya. Yang alif adalah al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ayyadulla dalilun ala tahrim. Nah, ini juga apa, asal dari segala muamalah itu diperbolehkan kecuali dalil yang mengharamkannya. Ini selalu digunakan oleh MUI, oleh DSN MUI untuk menggunakan foto-foto yang sifatnya muamalah. Ya, kemudian juga al-amru idza dhaqa ittasa'a ya. Apabila sempit suatu urusan maka urusan itu menjadi luas. Maksudnya kalau yang pertama ini jelas ya. Yang pertama ini adalah bahwa ya urusan muamalah itu hukumnya itu mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jalan-jalan ya mubah, boleh gitu ya. Tapi kalau ada yang unsur yang diharamkan ya berarti menjadi haram. Yang kedua yang ba ini adalah, permasalahan itu apabila sempit maka diperluas. Maksudnya permasalahan itu, segala permasalahan kalau dia itu menyulitkan maka, bisa dimudahkan gitu ya untuk meringankan gitu ya. Kemudian juga berikutnya adalah yang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerugian ya, kemafsadatan, keburukan, kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil, maslahat gitu ya. Artinya kalau ada keburukan ya itu harus ditolak dulu baru maslahat itu nanti gitu ya. Tuh kemudian yang berikutnya adalah ma harruma fi'luhu harruma talabuhu. Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta atau dicari gitu ya. Ini juga terkait dengan yang segala sesuatu yang haram nanti yang itu juga sama nuhu juga haram juga. Kemudian yang berikutnya setelah kaidah fikih ada aqwal dari ulama, pendapat para ulama, ini dari Imam Al-Qasimi tentang perkataan beliau, ya humussairuna dzahibuna fid diyari li ajlil wuqufi 'alal asar tawasulan lil idati biha wal i'tibari wa li ghairiha minal fawaid. Ya mereka diperintahkan apabila bepergian adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lainnya. Ini tafsir dari Al-Qasimi. Kemudian Ibnu Abidin dalam Raddul Mukhtar beliau mengatakan bahwa al-aslu wa fi safari ibahatun illa bi'aridin nahwi hajjun au jihadin fayakuna ta'atan au nahwi qat'it tariqi fayakuna maksiyatan. Hukum asal bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad. Ya, hukumnya bepergian itu mubah, tapi kalau dia haji mampu ya menjadi wajib. Jihad ketika memang diperlukan ya menjadi wajib. Ya, dia akan menjadi ibadah. Atau untuk tujuan yang merampok ya dikatakan qat'ut thariq itu atau bepergian termasuk maksiat gitu ya. Jadi hukumnya mubah tergantung apa nih, kemana dia gitu ya. Oke, kemudian memperhatikan di sini ada fatwa MUI tentang, pornografi dan porno aksi karena terkait dengan apa, nanti di tempat wisatanya tidak boleh ada pornografi, porno aksi, kemudian juga fatwa MUI nomor 6, Munas ke-7, MUI nomor 10 tahun 2005 tentang kriteria maslahat, ya, berarti lihat di sini maslahat itu seperti apa, kemudian juga, tentang ada fatwa MUI juga lama sekali ini tahun 82 ya, tentang panti pijat juga.
Ya. Kemudian juga pendapat serta rapat pleno desember pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016. Jadi, fatwa ini ada dirapatkan, didiskusikan, dimusyawarahkan, disyurokan, ya. Maka kemudian berdasarkan tadi ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pendapat para ulama, kemudian fatwa MUI sebelumnya, kemudian juga, pendapat dari, nanti disebut dengan pengurus harian dari DSN MUI, maka memutuskan tentang fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, ya. Ketentuan umumnya, ini yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam rangka atau dalam jangka waktu sementara. Nah, wisata yang sementara, kalau tinggal berarti bukan wisata gitu ya. Yang kedua, wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini udah dapat nih, Kang Sesep. Jadi kalau mau ditanya wisata syariah itu apa? Ambil dari fatwa DSN nomor 108, wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan juga pemerintah daerah. Oke. Ini yang disebut dengan pariwisata syariah. Kemudian destinasi pariwisata syariah, ini macam-macamnya. Kemudian wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Kemudian biro perjalanan wisata syariah. Kemudian pemandu wisata, ada juga ya. Kemudian pengusaha pariwisata, ada usaha hotel syariah. Kemudian kriteria usaha hotel syariah, terapis dan pihak melakukan spa, sauna, massage ya. Kemudian akad ijaroh, kemudian juga akad ijaroh atau wakalah bil ujroh, ada juga akad jualah gitu ya. Ini pengertian-pengertian untuk nanti karena akan digunakan ya dalam fatwa ini. Nah, yang kedua ketentuan umum. Kita lihat di sini ya, ketentuan umumnya itu adalah penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini ya. Ini prinsipnya, prinsip umumnya adalah penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir, israf, dan kemungkaran. Yang kedua, menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material ataupun spiritual. Ini merujuk kepada daf'ul mafasid wa jalbul masalih. Ya, teorinya memang dua itu ya dalam berbagai hal. Nah, lihat ini ketentuan-ketentuan dalam pariwisata syariah ya, mulai dari yang terkait nih pihaknya ya. Ini pihak yang berakad, ini bisa wisatawan, biro perjalanan, pengusaha pariwisata, hotel syariah, pemandu wisata, terapis ya. Ini antar pihak itu antara wisatawan dengan pengelola atau biro perjalanan. Kemudian wisatawan dengan pengusaha pariwisata, akad hotel syariah dengan wisatawan, akad hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran, kemudian akad wisatawan dengan terapis, akad penyelenggaraan asuransi wisata, ya, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata, ya masuk di situ. Nah, ini yang kelimanya dia masuk ketentuan terkait hotel syariah disebutkan. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Nah, disebutkan tuh. Nah, kemudian hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila, ya. Jelas nih, makanan dan minuman yang disediakan wajib telah mendapat sertifikasi halal, menyediakan fasilitas prasarana dan sarana memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci. Oh, kan ada beberapa hotel tuh yang pakai tisu saja gitu ya, untuk wudhunya itu nggak ada tuh, merepotkan. Pengelola atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian sesuai dengan syariah. Nah, ini bisa diambil tuh berarti pengelolanya harus syar'i gitu. Kalau kurang gimana? Ya di indeksnya berarti kurang. Ya. Kemudian hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sudah prinsip syariah. Kemudian wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang dalam melakukan pelayanan. Ini terkait dengan wisatawan, ya berpegang teguh pada prinsip syariah, menghindari syirik, maksiat, mungkar, dan kerusakan, menjaga kewajiban ibadah selama wisata, akhlak mulia, dan menghindari destinasi pariwisata yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ini ketentuan dari destinasi pariwisatanya.
ya. Nah, masuknya di sini nih kalau mau bahas tentang Curug nih ya. Jadi destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan, pencerahan, memelihara amanah, kemudian mewujudkan kebaikan, memelihara kebersihan, kelestarian, sanitasi dan lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya, kearifan lokal, tidak melanggar prinsip syariah, kemudian wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Makanan dan minuman harus halal, ada sertifikat halalnya, destinasinya itu terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornografi, minuman keras, narkoba, dan judi. Ya, ini persyaratan dari apa? Ininya apa? Dari persyaratan dari destinasinya. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah nggak boleh ya, nggak boleh yang ada ini ketentuan dari spa ya, sauna dan juga pijat. Kemudian ini ketentuan dari Biro Perjalanan Wisata Syariahnya, ini ketentuan terkait pemandu wisata syariah ya, kemudian ketentuan penutup, nah ini terakhir pelaksanaan diatur lanjut pedoman implementasi fatwa. Kemudian apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dan penyelesaian sengketa, maka itu akan dikembalikan kepada sesuai peraturan undangan yang berlaku serta kesepakatan musyawarah, dan fatwa ini berlaku dari mulai 1 Oktober 2016. Nah, ya ini Pak Dr. Ki Haji Maruf Amin dan juga Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG. Ini anatomi dari fatwa. Jadi kalau kita pahami fatwa gitu ternyata, oh kita bisa bikin fatwa juga gitu ya. Iya kalau kita ditanya, kalau kita levelnya mufti itu ya bisa. Tapi kan sekarang muftinya itu adalah dalam konteks sekarang Indonesia itu adalah Dewan Syariah Nasional DSN MUI khususnya di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Nah, ya itu bagian dari fatwa tuh, banyak sekali ya. Tuh Kang Sesep ya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Wih, sudah jam 10 nih, saya stop recordnya dulu nih. Oke.